Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, selamat siang. Saya Muti Hairani Halisa Rahab dengan akhiran NIM 050. Hari ini mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai analisis putusan. Tapi sebelum itu, terima kasih atas waktunya kepada teman-teman sekalian yang udah berkenan untuk melihat video ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Adit yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini untuk saya. Baik, sebelum itu sebenarnya apa sih yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini? Yang saya bahas ialah tentang sebuah putusan PT UN yang mana merupakan hasil dari PT UN Palembang itu sendiri. Nah, kasus ini tuh dilaksanakan ataupun terjadi pada tahun 2025 yang sangat baru banget tahun kemarin, teman-teman. Nah, maka dari itu, judul yang aku bawakan yakni ialah analisis yuridis pembatalan keputusan tata usaha negara berupa PTDH akibat pelanggaran prosedur pada putusan pengadilan nomor 23G tahun 2025. Yang mana kasus ini nanti akan membahas bagaimana sebuah hubungan antara Kapolri dan juga Kapolda itu sendiri, dan juga bagaimana sebuah alur dari pemutusan PTDH ini itu sendiri. Yuk kita masuk ke slide yang pertama. Masuk ke slide berikutnya. Pada umumnya teman-teman, pasti dalam sebuah putusan perdata itu terdapat dua pihak yang ada di dalam sebuah permohonan, yakni ada pihak tergugat dan juga pihak penggugat itu sendiri yang mengajukan permohonan. Nah, untuk pihak penggugat itu sendiri, kita ada Bapak bernama AKP Aan Sriyanto yang mana merupakan kepolisian daerah dari Sumatera Selatan yang dahulu juga menjadi mantan dari Kasat Narkoba Sumatera Selatan itu sendiri, teman-teman. Jadi yang ada di pihak pengawasan dalam penangkapan sebuah kasus-kasus narkoba. Nah, adapun kepentingan dari Bapak Aan Sriyanto ini yakni ialah Bapak Aan Sriyanto ini menginginkan adanya pemulihan hak-hak terhadap keputusan dari objek KTUN yang bermasalah itu sendiri, dan juga yang aku akan jelaskan nanti pada akhirnya, teman-teman, dan juga menganggap bahwasanya prosedur dari keputusan KTUN tersebut yang mereka gugat merupakan cacat prosedur, sehingga mereka menginginkan adanya sebuah permohonan dari gugatan itu sendiri. Nah, nanti akan aku jelaskan. Terus pihak yang kedua ini ada penggugat, teman-teman. Penggugatnya itu ialah Kapolda Sumatera Selatan yang mana menerbitkan objek dari sengketa ini, dari objek dari gugatan ini, teman-teman. Objek gugatannya nanti akan aku jelaskan nih. Nah, tapi sebelumnya dalam sebuah putusan yang aku terima itu tidak menerbitkan ataupun memperjelas siapa sebenarnya nama dari Kapolda Sumatera Selatan itu sendiri. Sehingga kepentingan apa sih yang dianut oleh Bapak tergugat ini? Kapolda Sumatera Selatan ini memiliki sebuah kepentingan yakni menerbitkan keputusan KEP nomor 114 nomor 4 tahun 2025 tertanggal 15 April tahun 2025 tahun kemarin, teman-teman. Jadi kalau bisa dirangkum, untuk pihak penggugatnya itu ada Bapak Aan Sriyanto yang mana menuntut objek dari gugatan, sedangkan tergugatnya itu ada Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang mana menerbitkan dari objek daripada gugatan itu sendiri. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, teman-teman, kita akan masuk kepada objek dari gugatan itu sendiri. Objek gugatan bisa kita katakan sebagai hal yang menjadi dasar sebuah gugatan itu muncul, ataupun sebuah masalah yang terjadi itu apa. Nah, kebetulan dalam kasus aku, objek gugatan yang muncul ialah keputusan tata usaha negara bernomor 144 tahun 2025 yang diterbitkan pada 15 April tahun kemarin. Nah, keputusan ini itu dikeluarkan oleh tergugat, yang mana dalam keputusan itu tuh menyatakan bahwasannya PTDH ataupun pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKP Aan Sriyanto, yakni penggugat itu sendiri, dikarenakan adanya pelanggaran kode etik Polri yang ia lakukan terhadap sebuah kasus yang ia tangani sebelumnya. Nah, dalam keputusan itu tuh jelas bahwasannya penggugat itu tuh diputuskan hubungan kerjanya secara tidak hormat. Nah, inilah yang menjadi objek ataupun dasar penggugat yang tidak terima atas meluncurnya sebuah objek gugatan ini, sehingga ia melakukan tuntutan terhadap PTUN setelah langkah-langkah tertentu seperti upaya administratif keberatan sudah ia lakukan terhadap instansi terkait. Nah, sebelumnya teman-teman, aku meminta maaf kalau misalnya banyak sekali ya motor-motor yang lewat, sebab aku sedang nuansa berhari raya banget nih. Tapi terima kasih teman-teman yang udah mau stay tune di sini. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Baik, kita akan masuk kepada bagian latar belakang yang menjadi alasan kenapa sebuah keputusan nomor 144 tersebut yang menyatakan PTDH terhadap penggugat itu dikeluarkan. Nah, latar belakang yang sebenarnya terjadi ialah ketika penggugat masih menjabat sebagai Kasat Narkoba di Pali yang melakukan sebuah kegiatan mencakup tentang penangkapan pihak-pihak tertentu dalam sebuah kegiatan pengedaran narkoba itu sendiri, yang mana dalam hal tersebut penggugat menjadi supervisi untuk melakukan penggerakan terhadap personil-personil tertentu yang mana jumlahnya itu ada 10 personil di bawah penggugat itu, di bawah AKP Sriyanto. Nah, dalam gugatan dalam kasus tersebut ditemukan sebanyak 100 gram narkoba ataupun narkotika berjenis sabu-sabu itu sendiri. Nah, ternyata kan yang ditemukan tuh hanya 100 gram nih. Ternyata yang sebenarnya ada itu adalah 300 gram. Sehingga 7 orang dari 10 personil yang di bawah dari AKP Sriyanto itu melakukan gugatan ataupun penerangan terhadap Kapolda bahwasannya AKP Sriyanto lah yang menyuruh ataupun mengajarkan mereka untuk melakukan pengoplosan sabu, sehingga yang dikuak ataupun yang didapatkan dari berita acara hanya 100 gram yang diserahkan kepada kepolisian itu sendiri. Nah, atas hal tersebut, pelaporan tersebut diterima dan diadakanlah sebuah sidang
yang kesannya itu untuk menentukan kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, dalam sebuah proses persidangan tersebut, AKP Srianto dinyatakan tidak terbukti nih untuk melakukan pengoplosan tersebut dan membawa 200 gram sabu-sabu lainnya. Meskipun tidak terbukti, tapi ada sebuah temuan bahwasannya ada 200 gram sabu ditemukan oleh driver ataupun penyupir dari AKP Srianto tersebut di mobilnya. Tapi meskipun dari hal tersebut pula, tetap aja nih dalam persidangan tersebut nggak ada bukti kuat bahwasannya AKP Srianto itu melakukan pengoplosan sabu, menyuruh anak-anak personilnya untuk mengoplos sabu, dan juga tidak menggunakan sabu sama sekali, dan juga bukti dari mobil tersebut itu tetap tidak kuat untuk dijadikan alasan untuk penangkapan AKP Srianto tersebut. Tapi meskipun tidak terbukti, tergugat yakni berupa Kapolda Sumsel ini tetap saja nih mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi meskipun udah ada tanda-tanda ataupun bukti kebenaran bahwasannya penggugat tidak melakukan hal tersebut, tetap saja tergugat mengabaikan bukti-bukti tersebut dan tetap mengeluarkan keputusan nomor 144, yakni AKP Srianto ini di pemberhentian dengan tidak hormat itu sendiri. Maka dari itu, ada pun 2 rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dari makalah saya, sekaligus pembahasan dari video kita hari ini. 2 rumusan masalah tersebut, yang pertama ialah bagaimana kedudukan hukum sanksi administrasi berupa pencabutan status Polri bagi anggota yang dituduh melakukan pelanggaran kode etik narkoba berdasarkan putusan nomor 23G 2025 PT UN Palembang itu sendiri, yakni berupa penggugat dari AKP Aan Srianto. Dan rumusan yang kedua ialah sebenarnya bagaimana seharusnya prosedur koreksi terhadap putusan etik Polri yang dilakukan agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural due process of law. Masuk teman-teman ke skema peristiwa tersebut. Nah, di sini ada skema peristiwa yang mana menunjukkan ada 3 hal yang akan kita bahas dalam rumusan permasalahan ini dalam alur peristiwanya. Yang pertama itu, ketika yang udah aku jelaskan tadi bahwasannya penggugat ini dikenakan hukuman setelah melalui sidang KKEP, yakni sidang Komisi Kode Etik Polri, yang menyatakan bahwasannya AKP Srianto ini melakukan kesalahan, yakni mengajarkan terhadap anak bawahnya itu melakukan pengoplosan sabu sehingga ia dinyatakan bersalah. Dan yang pertama sebenarnya yang sudah aku sebutkan tadi kan bahwasannya kata kuncinya ialah PTDH, yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi sebenarnya teman-teman, sebelumnya putusan sidang KKEP ini menyatakan bahwasannya penggugat itu dikenakan sanksi demosi selama 8 tahun, bukannya PTDH. Nah, dalam sidang ini juga perlu aku tekankan bahwasannya penggugat ini merasa bersalah nih. Dia merasa bersalah dan melakukan permintaan maaf, yang mana dalam sidang ini dianggap sebagai bukti material bahwasannya memang benar penggugat melakukan hal tersebut. Nah, dari hal ini, setelah dirasa-rasa putusan 8 tahun demosi ini kurang cocok nih oleh Kapolda Sumsel, akhirnya keputusan ini diperberat lagi nih teman-teman menjadi PTDH. Begitu, yang mana sebelumnya itu tuh merupakan keputusan demosi 8 tahun dinaikkan secara berat menjadi PTDH dalam sidang yang sama tanpa ada proses peninjauan kembali nih. Jadi seperti ada penjatuhan sanksi yang berlipat tapi tidak dengan prosedur yang sesuai. Nah, alur peristiwa yang kedua, akhirnya penggugat itu melakukan sebuah upaya administrasi merupakan keberatan, yang mana surat gugatan terhadap keberatan ini diberikan kepada Kapolda Sumsel pada tanggal 2 Mei tahun 2025 nih teman-teman kalau nggak salah. Benar. Nah, setelah itu akhirnya surat tersebut tuh diterima oleh Kapolda Sumsel, tapi memang tidak ada jawaban dari tergugat, dan tergugat tidak menanggapi sama sekali surat tersebut. Nah, dalam peraturan merujuk pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN yang menyatakan bahwasannya apabila gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya ataupun diumumkannya keputusan yang bersifat administratif, maka boleh nih untuk melakukan pengajuan terhadap PTUN itu sendiri teman-teman. Jadi maksudnya pasal 55 itu menyatakan bahwasannya apabila sudah diajukannya sebuah upaya keberatan itu sendiri ataupun upaya administratif, apabila sudah dan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya atau sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, maka kita boleh untuk mengajukan ke PTUN. Nah, kan ingat ya tadi mereka tuh mengajukan upaya administratif itu pada tanggal 2 Mei, karena masih dalam waktu kurun 90 hari, maka pada tanggal berikutnya, yakni pada tanggal 2 Juni 2025, penggugat yakni AKP Aan Srianto ini melakukan gugatan permohonan kepada PTUN Palembang itu sendiri. Nah, masuk ke alur yang ketiga teman-teman, yakni dengan adanya keputusan tata usaha negara tadi yang sudah aku sebutkan bahwasannya mengeluarkan sanksi
8 tahun demosi juga diperberat dengan PTDH itu sendiri. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Slide ini akan membahas sebenarnya tergugat itu melalui proses yang salah, ataupun Kapolda Sumsel itu adalah pihak yang bersalah untuk menerbitkan sebuah KKEP ini, yang mana pada akhirnya akan aku kasih tahu bahwasannya adanya kesalahan prosedur yang dianut oleh tergugat itu sendiri. Nah, bisa dibaca teman-teman, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 77 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri itu sendiri, yang mana untuk melakukan sebuah keputusan ataupun sidang etik Polri itu sendiri perlu melalui tahapan-tahapan berikut yang ada 5 tahapan. Yang pertama, pelaksanaan sidang KKEP ataupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, dan yang kedua, pemberian putusan sidang KKEP secara resmi, jadi setelah disidang maka ada putusan secara resmi, dan yang ketiga, penyerahan dokumen administratif, dan yang keempat, tidak menerbitkan keputusan secara sepihak dan hanya menerbitkan keputusan berdasarkan sidang KKEP sendiri saja, dan yang kelima, adanya kepatuhan yang harus ada dalam ketentuan peraturan tentang penjatuhan sanksi ini sendiri, teman-teman. Nah, dari hal ini kita perlu tahu nih bahwasannya yang dilanggar ataupun yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh tergugat ialah tergugat menerbitkan sanksi PTDH secara sepihak, teman-teman. Maksudnya gimana nih, Mut? Maksudnya adalah bahwasannya sidang KKEP kemarin itu hanya memutuskan bahwasannya sanksi demosi selama 8 tahun aja nih yang akan dijatuhkan kepada penggugat, tidak dengan PTDH itu sendiri. Nah, ternyata teman-teman setelah proses persidangan, hakim mengungkap bahwasannya keputusan PTDH itu merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kapolda Sumsel secara sepihak tanpa melalui prosedur dari sidang KKEP itu tadi. Tergugat itu ialah pada sidang KKEP itu memutuskan sanksi demosi 8 tahun dan tindakan langsungnya menerbitkan SK PTDH berupa pemecatan tidak dengan hormat, dan yang ketiga, melakukan pelanggaran yakni melewati prosedur yakni tahap peninjauan kembali yang seharusnya ada kalau misalnya Kapolda Sumsel ini ingin melakukan PTDH itu sendiri. Tapi dia nggak melakukan hal tersebut. Kapolda nggak melakukan peninjauan kembali dan hanya langsung menerbitkan surat PTDH secara pribadi, teman-teman. Ini setelah mengetahui proses tersebut, maka hakim memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya ataupun putusan hakim terhadap rumusan masalah yang pertama dengan permohonan yang pertama pula yakni memulihkan harkat dan martabat, hakim mengabulkan permintaan penggugat yang mana menginginkan harkat martabatnya dikembalikan dan status Polri-nya aktif kembali. Dan itu dikembalikan, teman-teman. Dan yang kedua ialah akibat hukum dari sidang KKEP ini dan juga SK PTDH ini dianggap tidak sah ataupun prosesnya tidak sah, teman-teman, prosesnya, dan SK dinyatakan batal demi hukum. SK tentang PTDH itu sendiri, teman-teman, dinyatakan batal demi hukum. Sehingga kita kira masuk ke pasal 67 yang akan membahas tentang tidak bisanya pada akhirnya untuk melakukan penundaan terhadap pengesahan itu sendiri. Teman-teman bisa baca di sini. Pasal 67 ayat 1 menetapkan bahwa asas bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan pejabat. Artinya apa? Secara hukum, surat keputusan PTDH tetap berlaku selama sidang berjalan kecuali ada alasan yang sangat mendesak pada pasal 67 ayat 1. Nah, pada pasal 67 ayat 2 memungkinkan adanya penundaan jika adanya alasan mendesak itu sendiri. Nah, jadi intinya dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 itu menyatakan bahwasannya boleh kok adanya sebuah penundaan terhadap sebuah keputusan sidang itu sendiri, tapi dengan catatan adanya suatu kondisi yang mendesak yang dialami oleh penggugat itu sendiri. Nah, tapi teman-teman bisa dilihat dalam kenyataannya seperti apa? Nggak ada pendukung ataupun bukti bahwasannya situasi tersebut adalah situasi yang mendesak. Karena apa? Dalam proses persidangan dan juga dalam proses setelah pemutusan dari sidang KKEP ini, dua hal yang masih dijalani oleh penggugat yang menyatakan bahwasannya ia masih dalam status yang tidak mendesak. Yang pertama adalah penggugat masih menerima gaji, dan yang kedua, penggugat masih menjalankan tugas-tugasnya. Nah, atas dua hal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya penggugat sedang tidak ada dalam keadaan yang mendesak yang seharusnya yang harus mendorong bahwasannya keputusan penundaan itu terjadi. Nah, atas keputusan tersebut, maka terjadilah sebuah kesimpulan atas dua hal permohonan yang ada dalam sidang. Nah, ini slide berikutnya tentang dua permohonan tergugat tersebut. Ada dua hal seperti yang aku sebutkan tadi. Yang pertama, meminta bahwasannya status dari penggugat terhadap harkat, martabat, dan pekerjaan itu kembali secara pulih, dan ini dikabulkan. Dan yang kedua ini, terhadap penundaan pengesahan keputusan sidang KKEP selama proses persidangan berjalan itu tidak dikabulkan, teman-teman, oleh hakim. Karena apa? Seperti yang aku sebutkan tadi pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak, dan dalam status quo AKP Srianto sedang tidak melakukan sebuah hal yang mendesak karena ia masih menerima gaji dan menjalankan tugasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah yang kedua mengenai sebenarnya apa sih yang harus dilalui oleh tergugat, di mana ini merupakan kesalahan yang ia lakukan ketika ia menerbitkan dua keputusan sekaligus dalam term yang berbeda ataupun tidak melalui sebuah prosedural yang seharusnya. Nah, teman-teman bisa dilihat PPT di sini membicarakan tentang koreksi prosedur yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Nah, bisa dibaca ini secara yuridis sebuah keputusan sidang KKEP itu udah final, teman-teman, dan mengikat dan memiliki sebuah kekuatan hukum. Nah, tapi teman-teman, jika memang dipandang tergugat memiliki sebuah
inisiasi ataupun menganggap bahwasannya sidang KKIP ini kurang cukup untuk memberikan sanksi terhadap penggugat, sudah seharusnya tergugat itu no ya, tidak boleh untuk menerbitkan sebuah keputusan secara sepihak ataupun SK tanpa melalui sebuah prosedur yang benar. Nah, prosedur yang benar itu yakni melalui sebuah peninjauan kembali. Tapi secara kenyataan, ia menerbitkan SK secara sepihak nih teman-teman, sehingga apa? Tergugat dianggap mengabaikan sebuah jalur peninjauan kembali yang mana memicu sebuah kecacatan tindakan prosedur ataupun kecacatan wewenang yang ia emban. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam kecacatan prosedur ini ataupun kecacatan wewenang yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel ada 3 teman-teman. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada melakukan peninjauan kembali. Seharusnya Kapolda Sumsel itu melakukan peninjauan kembali apabila ada hal-hal yang ditambahkan. Tapi teman-teman, ada catatan khusus nih yang diperbolehkan untuk melakukan peninjauan kembali. Ini ada 2 hal yang boleh dilakukan apabila salah satunya terpenuhi. Jadi salah satu aja boleh teman-teman. Yang pertama itu apabila adanya novum ataupun bukti baru yang muncul dalam proses. Nah, jadi intinya adalah adanya sebuah bukti-bukti baru yang muncul sehingga perlu adanya persidangan kembali agar adanya sebuah keadilan itu tercapai. Tapi yang kedua juga, peninjauan kembali itu boleh dilakukan apabila memang hakim itu melakukan sebuah kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini juga boleh. Tapi kedua hal ini tentang novum dan juga hakim melakukan sebuah kesalahan dalam persidangan itu harus dibuktikan dengan bukti yang cukup berat ataupun cukup harus benar gitu teman-teman, nggak boleh atas berdasarkan itu tanpa adanya hal-hal pendukung yang Tapi yang kedua teman-teman membicarakan tentang ultravirus itu sendiri. Nah, ultravirus ini menyatakan bahwasannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap wewenang karena seorang pejabat tata usaha negara itu tidak dibenarkan untuk mengubah substansi keputusan yang bersifat final tanpa ada mekanisme koreksi yang spesifik ataupun koreksi yang benar. Nah, ultravirus itu dianggap sebuah penyalahan wewenang yang dilakukan oleh tergugat itu sendiri teman-teman, yakni Kapolda Sumsel yang menerbitkan sebuah PTDH ataupun SK PTDH tanpa melalui prosedur yang benar. Ketiga ialah undue process yang mana menyatakan bahwasannya sebenarnya alasan tergugat ini kalah karena memang ia melompati sebuah proses hukum. Nah, undue process ini dinyatakan ketika seseorang itu melompati sebuah prosedur yang seharusnya ia jalani. Nah, seperti yang aku bilang tadi sama teman-teman, ketika ia menerbitkan sebuah PTDH itu sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang tepat. Nah, seperti itu teman-teman, jadi 3 kesalahan yang bisa kita simpulkan dalam tergugat ini ketika ia tidak melakukan peninjauan kembali tapi menerbitkan sebuah keputusan tersebut secara sepihak tanpa proses yang jelas sehingga adanya ultravirus ataupun penyalahgunaan terhadap ataupun pelanggaran wewenang, dan yang kedua ini sebagai bentuk undue process yakni melompati sebuah prosedur. Kita masuk kepada kesimpulan apa sih yang sebenarnya kita ambil? Bisa dibaca teman-teman, yakni penjatuhan sanksi pemberhentian PTDH oleh tergugat terhadap penggugat dinyatakan tidak sah secara prosedural karena dinyatakan sebagai pelompatan terhadap mekanisme hukum yang diatur pada pasal 83 Perpol nomor 7 tahun 2022. Dan putusan PT UN membatalkan SK PTDH AKP Ansrianto berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik maladministrasi sekaligus penegasan bahwa setiap keputusan tata usaha negara wajib memenuhi standar wewenang, prosedur, dan substansi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Itu secara nyata ya teman-teman, secara putusan itu sebenarnya kesimpulan apa sih yang bisa ambil, tapi aku akan menjelaskan menurut aku sebenarnya kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman, perlu adanya sebuah pemahaman terhadap hukum bahwasannya untuk melakukan sebuah keputusan kita perlu melewati banyak sekali prosedur yang mana nggak boleh dilompati secara sepihak. Dan yang kedua, tidak boleh adanya pelanggaran wewenang terhadap kekuasaan yang kita miliki ataupun jabatan yang kita tempuh sehingga kita menganggap bahwasannya diri kita tuh layak untuk mengeluarkan sebuah keputusan tanpa adanya prosedur yang sebenarnya harus kita lampaui sendiri teman-teman. Dan yang terakhir ialah untuk melakukan sebuah hal-hal ataupun kesimpulan di presiden masa lalu dan akan kita terapkan di masa depan untuk menerbitkan sebuah keputusan yang mungkin akan serupa dengan kasus ini, keputusan yang mungkin akan menyusul seperti tadi kan demosi 8 tahun. Nah, kalau misalnya ingin menerbitkan lagi, kita perlu untuk melakukan cek koreksi terhadap proses yang harus kita tempuh, yakni peninjauan kembali itu sendiri dengan adanya novum dan juga kesalahan dalam pemutusan oleh hakim. Seperti itu teman-teman, hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini tentang bagaimana sebuah PTUN yang ada di Palembang terhadap kelalaian Kapolda Sumsel untuk memutuskan sebuah perkara itu sendiri secara sepihak dan melompati sebuah prosedur-prosedur yang ada. Sehingga akan saya ucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton hingga akhir, dan juga terima kasih kepada Bapak Adit yang sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin banyaknya kelalaian dalam penyampaian ataupun bahkan penulisan yang saya buat dalam makalah ini yang saya susun. Tapi kesalahan yang akan saya lalui sebelumnya ataupun yang saya buat dalam hal ini akan tetap saya jadikan sebuah pembelajaran terhadap presiden masa lalu dan akan saya jadikan sebuah pembangunan masa depan untuk tetap melakukan koreksi terhadap makalah ataupun PPT yang saya buat. Sehingga teman-teman apabila ada pertanyaan ataupun saran yang mungkin saya bisa kembangkan dalam makalah saya ke depannya, boleh tolong diberikan aja dalam kolom komentar seperti itu. Mungkin terima kasih teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena berhubungan sama Ramadan juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.